Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Berita sukacita Paskah minggu ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 tentang Yesus telah bangkit. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa historis. Ada tempat, waktu, kejadiannya berlangsung. Sebuah peristiwa biasanya diperbincangkan banyak orang. Mata, pikiran, hati kita disuguhi dengan berita tentang peristiwa itu. Biasanya kita juga sibuk dengan peristiwanya, namun lupa arti, manfaat, atau hikmah di balik peristiwa tersebut. Satu contoh aktual akhir-akhir ini, bulan belakangan ini, kita dihentakkan merebaknya virus corona. Bukan saja terjadi di satu tempat, tapi hampir di seluruh dunia. Berbagai tanya ada dalam hati dan pikiran kita. Upaya meminimalkan penularannya sedang giat-giatnya diupayakan. Kita diminta untuk menjaga jarak, untuk tinggal di rumah saja, bahkan beribadah pun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tidak semua pertanyaan mendapat jawaban. Berbagai spekulasi dikemukakan. Ada yang beranggapan jangan terlalu takut. Ada yang berpikir kita ini kurang beriman. Sebenarnya saudaraku, ini bukan soal takut atau kadar iman. Ini soal kemanusiaan. Masalah kehidupan. Saat ini tidak butuh perdebatan atau pertanyaan. Sederhana saja, simple. Di saat pandemi ini kita beribadah di rumah, alasannya sederhana, karena ada yang lebih penting daripada yang penting. Sekali lagi, ada yang lebih penting daripada yang penting. Apa itu? Kehidupan. Kehidupan itu lebih penting dari semua penting lainnya. Kehidupan itu, saudaraku, berharga. Maka kalau kita menempatkan kehidupan lebih penting daripada yang penting, kita akan fokus kepada kehidupan. Berita yang terpenting itulah berita sukacita Paskah minggu ini. Yang terpenting, saudaraku, adalah kehidupan. Sungguh Kristus telah bangkit. Alkitab tidak banyak menceritakan bagaimana persisnya kebangkitan Yesus itu terjadi, sebab pesan Paskah bukan tentang bagaimana kebangkitan itu, tetapi apa arti kebangkitan Yesus bagi dunia dan manusia. Yesus bangkit dari antara orang mati, dan oleh kebangkitannya Dia memberi hidup baru. Peristiwa Paskah menjadi berita besar ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi ke kubur bermaksud meminyaki pusara Yesus. Di tengah perjalanan, mereka baru ingat bahwa ada batu besar menutup kubur Yesus. Injil Markus mencatat perbincangan mereka. Mereka bertanya satu dengan yang lain, siapa yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Kesadaran mereka agaknya terlambat, tetapi tidak membuat mereka surut atau berhenti. Mereka tetap melanjutkan perjalanan
sampai kepada tujuan, dan nyatalah sebelum mereka sampai di tempat tujuan, terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang menggulingkan batu itu. Dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu telah terguling. Dalam suasana terkejut, mereka disapa seorang muda, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Yesus tidak lagi berada di tempat kematian. Dia sudah bangkit." Ketiga perempuan inilah yang tampil sebagai saksi yang memberi kepastian Yesus telah bangkit. Mereka perempuan istimewa dan luar biasa, bukan karena mereka kuat atau tidak memiliki rasa takut, tetapi di tengah ketakutan yang mencekam, tantangan yang menghadang, perempuan ini tetap menunjukkan kesetiaan kepada Yesus. Mereka tetap menunjukkan kesetiaan kepada Yesus. Apa yang membuat mereka dapat setia kepada Yesus? Kasih yang mereka miliki menjadi dorongan menggerakkan mereka mengalahkan ketakutan yang ada dalam hati mereka. Saudara, betapa kuat dan luar biasanya kasih itu. Kasih mampu mengalahkan perhitungan akan kesulitan, hambatan yang menghadang, keraguan dan ketakutan yang mencekam hati. Pagi-pagi benar, menjelang fajar, mereka pergi menengok kubur Yesus. Hasilnya, bukan kematian dalam kubur yang mereka dapatkan, melainkan kebangkitan dari kematian. Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus menerobos seluruh kemungkinan logika manusia. Kebangkitan Yesus meretas kehidupan dan semangat baru. Saudara, kebangkitan Kristus merupakan keharusan dari Allah. Ratusan tahun sebelumnya Allah memerintahkan Nabi Yeskiel bernubuat tentang tulang-tulang umat Israel yang telah kering dan berserakan akan memperoleh daging, urat, dan nafas kehidupan sehingga mereka hidup kembali. Allah setia pada janjinya. Nubuat mendapat penggenapan dalam diri Yesus. Kebangkitan Yesus memberikan kehidupan baru bagi dunia dan kita. Mengapa Kristus harus bangkit? Apabila Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka tidak mungkin ada kebangkitan orang mati. Pasca, Pesah artinya melewatkan. Allah melewati rumah umatnya dan membebaskannya dari kematian. Pasca yang awalnya adalah kenangan pembebasan Israel agar mereka bisa mengalami kebebasan dari perbudakan Mesir. Mereka terlewati dari tulah kematian anak sulung. Oleh dan di dalam Yesus, Paskah diberi makna baru. Kita terlewatkan dari kematian kekal dan dihantar ke dalam hidup baru. Yesus menyediakan kehidupan baru. Paskah adalah perayaan yang menebus dosa manusia. Peristiwa Paskah merupakan rahasia yang tidak mudah dimengerti. Dunia berusaha berjuang dengan segala cara mengalahkan kematian. Sampai detik ini, kita tidak mampu mengatasi kesulitan terbesar problema hidup manusia, yaitu kematian. Itu sebabnya kebangkitan Kristus merupakan fakta sejarah yang sulit dimengerti oleh logika, daya pikir manusia. Tidak masuk akal
tapi nyata. Paskah, fakta nyata kemenangan dari kuasa kematian. Kuasa dosa yang paling mengerikan telah dipatahkan dan dikalahkan oleh Yesus. Kebangkitan Kristus memberi jaminan dan pengharapan pasti kebangkitan kita dari kematian dan adanya kehidupan kekal bagi orang percaya. Mulai hari ini, jangan ragu, tetapi percayalah kepada kebangkitan Kristus. Dengan percaya, kita memiliki pengharapan kemenangan dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari bergegas meraih cita-cita yang luhur meski harus menempuh jalan yang sulit. Kebangkitan Kristus menjadikan kita merasa pasti di tengah ketidakpastian saat ini. Dalam Dia ada jaminan kehidupan dan pengharapan. Kebangkitan Kristus sudah terjadi. Kebangkitan kita pun harus terjadi mulai sekarang, dan penggenapan sempurna kebangkitan itu akan terjadi nanti. Bapak, Ibu, saudaraku semua, Injil berita sukacita hari ini, Matius berkisah tentang kubur yang kosong. Yesus telah bangkit. Maria Magdalena dan Maria yang lain merupakan orang pertama yang menerima berita kebangkitan Tuhan dan bertemu dengannya. Mereka hadir dekat salib Kristus. Mereka hadir ketika Yesus dibaringkan di kubur, dan mereka kini mendapat balasan atas kasih mereka itu. Mereka mendapatkan sukacita kebangkitan. Berita Paskah ini melahirkan 3 hal yang perlu kita maknai. 1. Percaya. 2. Berbagi. Dan 3. Bersukacita. Anda mungkin ragu, gelisah, merasa jenuh. Percayalah saudaraku kepada Yesus, keraguanmu akan disingkirkan. Kita didesak untuk berbagi. Kasih mendorong dan memotivasi kita peduli dan prihatin atas kesulitan orang lain, dan kita bersedia untuk membantu orang yang membutuhkan. Pergi dan katakanlah. Perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit membuat kita hidup dalam sukacita kehadirannya. Yesus memberi kehidupan. Itu yang terpenting dari segala yang saudara anggap penting selama ini. Selamat Paskah.